Sesampainya dia di warung, FA ini bersantai sejenak. Namun di saat itu dia masih memikirkan ucapan dari N. FA sembari mencerna ucapan tersebut, dia membaringkan tubuhnya di dalam warung. Lalu tidak berselang lama, tiba-tiba saja AH pamannya datang. AH yang di saat itu melihat FA yang tengah berbaring, spontan berkata, "Kalau kamu tidur-tidur aja di sini, mending kamu gak usah kerja." Dan perkataan ini ternyata membuat FA merasa lebih sakit hati lagi dan dia marah terhadap AH. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Pamulang, Tangerang Selatan, tepatnya pada tahun 2024 ini. Kisah yang baru saja terjadi dan menghebohkan masyarakat se-Indonesia. Mengisahkan tentang seorang bos warung rokok yang dihabisi dengan keji oleh karyawannya sendiri yang tidak lain adalah sepupu dari istrinya. Motif dari terjadinya kejadian keji tersebut gara-gara si pelaku kesal mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari si korban sekaligus pamannya itu. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang disebut sebagai penemuan jenazah dalam sarung di Pamulang ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi menangkap 2 orang pelaku pria yang ditemukan terbungkus kain sarung di perumahan Makadam Pamulang, Tangerang Selatan. Setelah melakukan penangkapan kepada kedua pelaku, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah warung tempat korban dan pelaku berjualan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan, ada seorang laki-laki asal Madura yang berinisial AH yang berusia 32 tahun. Di usianya itu, AH sudah berkeluarga. Dia menikah dengan seorang wanita yang identitasnya tidak dipublish. Di dalam cerita ini, tidak banyak diketahui juga tentang informasi mengenai latar belakang dari AH. Tapi yang jelas, AH ini dikenal sebagai sosok laki-laki yang pekerja keras dan memiliki usaha warung rokok di sekitar daerah Dukuh, Ciputat, Tangerang Selatan. Meskipun usahanya tidak terlalu besar, namun warungnya sangat ramai. Hingga dia membuka warung tersebut sampai 24 jam. Yang mana hal ini membuat AH mau tidak mau harus mencari seseorang untuk bisa membantunya menjaga warung. Dan pada saat itu, sebenarnya AH sempat menawarkan pekerjaan ini kepada orang lain. Namun sang istri yang ternyata memiliki sepupu menganggur, kemudian merekomendasikan agar sepupunya itu bisa bekerja bersama mereka. Namun, di saat itu, sepupunya ini masih tinggal di Sumeneb, Madura. Mendapatkan rekomendasi dari sang istri, AH pun setuju karena hitung-hitung bisa membantu keluarga. Lalu singkat cerita, sepupu istrinya tersebut yang berinisial FA, sekaligus pelaku di dalam kasus ini, langsung dikabari kalau dia ditawarkan untuk bekerja di ibu kota bersama pamannya. Setelah menyetujui beberapa hal, akhirnya pada bulan Januari tahun 2024, FA pun diterbangkan ke Jakarta dari Madura. Dan sesampainya dia di Jakarta, dia langsung menuju ke Ciputat, rumah paman dan bibinya tersebut. Lalu dia langsung mulai bekerja. Pada awalnya, FA ini merasa nyaman dan betah dengan pekerjaan barunya tersebut. Dia juga mudah beradaptasi dengan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu, situasi di warung mulai berubah. FA tiba-tiba sering sekali dimarahi tanpa alasan yang jelas oleh pamannya. Ya, biasalah sobat, namanya juga orang tua. Terkadang suka bersikap tegas, namun terkadang juga kelewatan kepada anak atau keponakannya. Lalu di saat itu FA juga merasa sering sekali diberikan waktu istirahat yang minim dan juga kebutuhan makannya sering sekali diabaikan. Lingkungan kerja yang mulai tidak kondusif ini ternyata membuat FA merasa tertekan dan tidak nyaman. Dia juga frustasi dengan kondisi tersebut. Padahal dia bekerja dengan keluarga sendiri, namun karena situasinya dia sangat tertekan. Apalagi dia jauh dari Sumeneb, Madura, tempat keluarganya tinggal.
Karena merasa tidak tahan dengan kondisi itu, FA akhirnya memutuskan untuk berbicara dan mengungkapkan ketidaknyamanannya kepada AH, bibinya. Namun sayangnya, respon yang diterima oleh FA tidak seperti yang diharapkan. Komunikasi yang seharusnya menjadi jalan keluar justru menambah rasa sakit hati dan dendam di hati FA. Ketidaknyamanan yang dia rasakan semakin hari semakin memperburuk suasana. Hubungan antara FA dan bibinya AH menjadi semakin tegang. Merasa tidak tahan dengan kondisi tersebut, FA pun akhirnya memutuskan untuk berbicara dan mengungkapkan ketidaknyamanannya tersebut kepada sang paman, AH. Namun sayangnya, respon yang diterima oleh FA dari AH ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Komunikasi yang seharusnya menjadi jalan keluar justru menambah rasa sakit hati dan rasa dendam di hati FA. Ketidakadilan yang dia rasakan membuat semuanya semakin buruk. Hubungan antara FA dan pamannya AH menjadi semakin tegang. Situasi tersebut membuat FA merasa sangat muak. Namun pada saat itu dia juga bingung harus melakukan apa. Dia hanya bisa memendam perasaannya saja. Dan terkadang jika dia sudah merasa pusing, dia akan pergi keluar sebentar untuk menceritakan keluh kesahnya kepada temannya yang berinisial N. Lalu, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 11 Mei tahun 2024. FA di saat itu kembali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dia mendatangi N yang bekerja di warung soto seberang warung rokok tempat FA bekerja. Dengan wajah murung dan suara penuh keluhan, FA ini menceritakan ketidaknyamanannya selama bekerja di warung rokok milik pamannya. Dia merasa tidak betah karena sering mendapatkan perlakuan kasar dan tidak diperdulikan. Lalu, mendengar keluhan dari FA, N memberikan saran yang tidak terduga. Di saat itu dia berkata seperti ini, "Kalau kamu nggak senang dengan perlakuan AH pamanmu, ya tinggal cari aja kerja di tempat lain. Jangan ngebatin terus, keluar dari zona nyaman. Jangan stuck di situ aja, kamu kan masih muda. Ngapain kamu terus-terusan bertahan di tempat orang yang nggak ngehargai kamu?" ujar N. Tak berhenti sampai di situ, N juga menambahkan, "Orang kayak gitu kalau perlu dibacok aja sekalian. Itu ada golok di warung penjual kelapa. Kamu pinjam aja, bacok sekalian. Aku juga kesel sebenarnya sama dia. Udah terkenal itu orang tabiatnya kayak gitu. Mana pelit juga lagi. Masa orang-orang aja bisa ngutang beli rokok, aku enggak. Pilih-pilih banget. Aku gedek banget sebenarnya sama dia tuh," ucap N semakin memprovokasi. Mendengar perkataan tersebut, FA pun terdiam dan tidak langsung merespon. Di saat itu dia kesal, tapi dia juga tidak berani melakukan tindakan sekeji itu, apalagi sampai membacok. Lalu, tidak mengatakan sepatah kata pun, setelah mendengar saran dari N, FA langsung saja pergi meninggalkan N dan berpamitan untuk kembali ke warung rokok. Sesampainya dia di warung, FA ini bersantai sejenak. Namun di saat itu dia masih memikirkan ucapan dari N. FA sembari mencerna ucapan tersebut, dia membaringkan tubuhnya di dalam warung. Lalu tidak berselang lama, tiba-tiba saja AH pamannya datang. AH yang di saat itu melihat FA yang tengah berbaring, spontan berkata, "Kalau kamu tidur-tidur aja di sini, mending kamu gak usah kerja." Dan perkataan ini ternyata membuat FA merasa lebih sakit hati lagi dan dia marah terhadap AH. Sontak FA di saat itu terbangun dan dia kesal, ditegur dengan nada yang tidak mengenakan. Namun dia masih bisa tetap berusaha diam dan menahan diri. Singkat cerita, setelah kejadian ditegur tersebut, FA yang memilih diam dan tidak lagi berkomunikasi dengan AH di saat itu merenung. Dia memikirkan langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Hingga ketika pikirannya sudah benar-benar kacau dan berkecamuk, mulailah FA mendatangi warung penjual kelapa untuk mencari golok yang sebelumnya diberitahukan oleh N. Kebetulan sekali, warung kelapa tersebut sedang sepi karena si pemiliknya sedang menunaikan sholat Jumat. Lalu, FA tidak berhasil menemukan golok yang dimaksud dan dia pun kembali ke kios rokok. 15 menit kemudian, FA ini kembali mendatangi warung kelapa itu. Kali ini, ternyata dia berhasil menemukan golok yang dicari, yang ternyata berada di bawah meja dagangan es kelapa. FA langsung mengambil golok tersebut dan dia membawa golok itu untuk disimpan di warung tempat dia berjaga. Dia sembunyikan golok tersebut tepat di antara tumpukan tabung gas berukuran 3 kg. Singkat cerita, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat,
ada seorang pembeli datang berbelanja di warung rokok itu. Saat itu FA baru saja tertidur. Dan kebetulan AH pamannya sedang makan mie ayam di dalam. Tiba-tiba karena AH menyadari sedang ada pembeli, dia pun bangun meninggalkan makanannya lalu membangunkan FA untuk melayani pembeli. Emosi FA pun memuncak di saat itu karena seharusnya apa salahnya jika AH yang melayani pembeli. Toh FA sedari tadi juga sudah jagain warung dan dia merasa sangat lelah, ingin beristirahat sejenak. Di saat itulah FA benar-benar semakin emosi. Tekadnya sudah bulat, ingin menghabisi nyawa pamannya. Saat dia melayani pembeli, FA melihat AH masih saja duduk makan mie ayam dengan posisi menghadap ke jalan. Dan tanpa berpikir panjang, FA pun mengambil golok dari tumpukan tabung gas. Dan dia mengendap-endap dari belakang, langsung menghujamkan golok yang sudah dia persiapkan tadi ke arah tubuh AH sebanyak 4 kali. Kondisi di saat itu benar-benar sedang sepi. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui aksi kejam tersebut. AH yang kaget sempat berteriak. Bacokan pertama tepat mengenai bagian belakang tubuhnya dan menyebabkan luka menganga pada leher bagian kanan. AH di saat itu tidak bisa melawan. Dia jatuh ke lantai, tergeletak dengan posisi menghadap ke atas. AH mencoba untuk berteriak, namun sia-sia karena pergerakan FA ternyata lebih cepat. FA kembali melayangkan 3 bacokan lagi ke tubuh AH, yang mana bacokan tersebut menyebabkan luka robek di tangan kiri dan juga leher depan. Pada saat kejadian itu, kondisinya benar-benar keos. Cairan merah berceceran di mana-mana dan menyembur deras dari tubuh AH. Yang mana hal tersebut mengakibatkan AH kehabisan cairan merah dan akhirnya tewas seketika di tempat. Setelah dia berhasil mengeksekusi sepupunya dan merasa sangat puas, selanjutnya yang dilakukan oleh FA adalah menutupi jenazah AH menggunakan kasur lantai. Setelah itu kemudian dia menemui N di seberang jalan yang sedang berada di sebuah toko roti donat. Pada saat menghampiri N, FA ini langsung berkata, udah aku kerjakan." Dan N yang sama gilanya hanya merespon dengan mengacungkan jempol dan tersenyum. Seolah-olah dia mengatakan apa yang dilakukan oleh FA ini keren, bagus. Sesudah dia menemui N, kemudian dia kembali ke warung. Di dalam warung, FA langsung menggusur jenazah AH ke kamar mandi. Sebelum melakukan tindakan pada jenazah AH, FA terlebih dahulu membersihkan golok yang dia gunakan tadi, lalu juga membersihkan lantai serta kasur. Kemudian menjemur kasur tersebut di sebelah warung rokok. Sementara di saat itu, N pun datang untuk membantu mengawasi area sekitar, memastikan tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di dalam warung rokok. Dan setelah semuanya dibersihkan, FA lalu meminta N untuk membelikan kebutuhan warung seperti 1 kardus rokok dan juga minuman kaleng. Lalu N pun pergi ke agen di wilayah Ciater, Tangerang Selatan. Dan pada saat dia berbelanja, N yang memang otaknya sudah dipenuhi dengan tindakan keji, berinisiatif membeli sebuah karung goni. Tujuannya adalah untuk mempermudah FA saat membuang jenazah AH. Singkat cerita, selesai berbelanja, N pun pulang kembali ke warung menemui FA. Di saat itu, FA berterima kasih kepada N karena sudah mau membantunya dan membelikan dia sebuah karung untuk membungkus jasad sepupunya tersebut. Lalu singkat cerita, mereka pun menunggu sampai malam hari. Di saat itu, rumah AH masih sepi. Istrinya pergi entah kemana. Dan pada malam hari sekitar pukul 21.00, FA dan N yang sudah mengisi warung dengan barang belanjaan melakukan tindakan selanjutnya. Pada saat itu mereka mulai membaluti jenazah AH dengan sebuah sarung berwarna biru, lalu memasukkan jenazah tersebut ke dalam karung goni. Di saat itu mereka memposisikan jenazah dengan kaki ditekuk agar muat di dalam karung. Setelah selesai, selanjutnya FA kemudian membawa jenazah menggunakan motor milik AH mencari lokasi untuk membuang jasad tersebut. Dia sempat berkeliling kurang lebih selama 1 jam. Hingga akhirnya sekitar jam 22.00 FA pun berhenti di jalan Haji Saleh, Blok D, Kelurahan Benda Baru, Pamulang. Dia kemudian menurunkan karung berisikan jenazah sepupunya tersebut dan mengeluarkan jenazah itu dari dalam karung goni. Lalu membiarkannya hanya terbungkus kain sarung biru. Jenazah tersebut dia geletakkan begitu saja. Lalu di sisi lain, N yang masih berada di warung membawa kembali golok yang digunakan oleh FA dan ditaruh di warung kelapa lagi. Lalu setelah semuanya selesai, jenazah sudah dibuang, golok pun sudah diantarkan kembali. FA langsung kembali ke warung rokok untuk menemui N
yang masih berada di sana. Ketika dia bertemu dengan N ini sempat mengingatkan FA untuk tidak menceritakan kejadian sebenarnya jika ada orang lain yang bertanya. FA yang di saat itu juga tidak mau aksi kejinya ketahuan, kemudian berkata, "Udah kamu tenang aja, aku juga gak mau cari mati, jadi aku simpan rahasia ini," ucapnya. Di saat itu, FA berpikir bahwa rencana dan aksi keji yang sudah dia perbuat tampak sempurna dan tidak akan terbongkar. Lalu di sisi lain, istri AH yang mengetahui jika suaminya tidak berada di warung tidak berpikiran macam-macam karena hal tersebut sudah biasa baginya ketika suaminya tidak pulang dan menjaga warung sehari semalam. Di saat itu dia juga tidak berpikir macam-macam karena dia merasa suaminya itu akan aman bersama dengan FA di warung. Singkat cerita, hingga keesokan harinya, pada pagi hari Sabtu di tanggal 11 Mei tahun 2024, ada seorang laki-laki yang bernama Warsid tengah melakukan tugasnya untuk mengangkut sampah. Dia mengangkut sampah di komplek perumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, yang mana pada saat itu dia tiba-tiba di pinggir jalan melihat adanya buntalan sarung berwarna biru. Buntalan itu terlihat mencurigakan, dipenuhi oleh lalat dan terlihat seperti bungkusan bangkai. Karena dia penasaran, Warsid pun langsung mendekati. Saat didekati, ternyata dia mencium bau yang sangat menyengat dari buntalan itu. Karena sudah merasa sangat curiga, dia pun kemudian melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT yang bernama Wanto. Lalu, tidak berlangsung lama, seketika warga sekitar pun menjadi heboh. Yang mana ternyata setelah pihak RT memeriksa isi dari buntalan tersebut, benar saja apa yang dicurigai oleh Warsid. Isinya adalah jenazah seseorang. Karena tidak mau gegabah mengambil tindakan, pihak RT pun langsung melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, polisi pun datang dan langsung mengevakuasi jenazah tersebut ke RS Buah Hati. Kondisi jenazah tersebut sangat mengenaskan dan sudah mulai membusuk. Setelah mengevakuasi jenazah korban, polisi langsung melakukan penyelidikan. Mereka mengamankan area sekitar dan memeriksa jenazah yang terbungkus sarung tersebut. Di dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, ditemukan fakta bahwa jenazah tersebut beridentitas seorang pria yang berinisial AH yang merupakan pemilik warung rokok yang ada di Ciputat. Setelah mendapatkan hasil tersebut, pihak kepolisian langsung menghubungi istri dari AH. Istrinya yang mendapatkan kabar dari pihak kepolisian merasa sangat kaget. Dia berteriak histeris dan tidak menyangka. Pasalnya dia tahu kalau suaminya itu sedang menjaga warung. Dan tanpa menunggu lama, pihak kepolisian langsung mulai melakukan penyelidikan. Mereka langsung mengamankan area sekitar dan memeriksa jenazah yang terbungkus sarung tersebut. Lalu, setelah diselidiki, polisi pun melakukan interogasi ke beberapa saksi. Lewat interogasi dan penelusuran CCTV, akhirnya polisi pun berhasil mengungkap kasus tersebut. Yang mana ternyata pelaku dari aksi keji ini adalah sepupu dari si korban sendiri yang berinisial FA. Tanpa basa-basi lagi, polisi langsung saja mencari keberadaan FA. Dan tidak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil menangkap FA yang di saat itu sedang bertugas menjaga warung. Saat dia diamankan, pihak kepolisian berhasil mengungkap bahwa FA rupanya melakukan aksi kejinya tersebut lantaran terhasut oleh seorang teman yang berinisial N. Dan N ini sekaligus membantu dia dalam menghilangkan jejak. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, polisi langsung saja melakukan penangkapan terhadap N. Dan akhirnya kedua pelaku ini diinterogasi. Keterangan dari mereka itu berbeda-beda. FA mengatakan kalau dia mengeksekusi AH karena dia merasa kesal akibat diperlakukan tidak manusiawi. Dia sakit hati dengan hal itu. Sementara N, motifnya adalah karena merasa kesal gara-gara tidak pernah diperbolehkan berhutang rokok di warung AH. Dan atas motif itulah dia menghasut FA untuk menghabisi AH yang kebetulan FA juga sakit hati kepada sepupunya tersebut. Lalu sementara itu, pihak keluarga AH, terkhusus istrinya, sangat tidak menyangka atas semua yang terjadi. Istrinya sangat menyesal telah membawa FA masuk ke dalam kehidupan keluarganya di Jakarta. Singkat cerita, jenazah dari AH pun dipulangkan kepada sang istri untuk dimakamkan di kampung halamannya, Madura. Lalu atas perbuatan keji yang dilakukan oleh FA dan juga N, kedua pelaku tersebut kemudian divonis hukuman yang berbeda. FA dikenakan pasal 340 KUHP dengan hukuman seberat-beratnya, hukuman mati. Sementara N yang membantu, dia dikenakan pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu dia sobat, kasus yang terjadi di daerah Pamulang, Tangerang Selatan yang menggemparkan Indonesia
gara-gara penemuan sesosok mayat laki-laki yang terbungkus sarung biru, yang ternyata pelakunya adalah sepupunya sendiri sekaligus karyawannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?